Halo, saya akan lanjut lagi ke unwrapping ya. Oke, ini objeknya udah saya refine lagi. Terus ini udah saya tambahin mulut ya. Jadi ini saya ada yang aslinya, subtool yang asli yang sebelum dibikin ekspresinya. Terus saya duplicate, saya tambahin ekspresi senyum gini. Ini tinggal pakai brush dam standar ya. Tinggal di sculpt aja. Nanti kalau misalnya mau bikin ekspresi lain ya di duplicate dari yang belum ada mulutnya, nanti duplicate, nanti bikin ekspresi baru gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, sebelum di unwrap pasti ini modelnya udah final ya. Jadi udah nggak ada tweak lagi. Untuk unwrapnya di ZBrush saya nanti pakai sini ada si plugin, ada nama UV Master ya. Ini saya cabut dulu ke sini. Oke, untuk UV Master ini disaranin buat work on clone ya. Jadi jangan langsung unwrap di objek aslinya, tapi di clone dulu sini. Pakai ini tulisannya tooltipnya highly recommended gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rusak atau apa, objek asli nggak rusak. Nah, jadi ini kalau diperhatiin, saya misalnya mau mulai dari kepala ya. Ini saya pilih dulu subtool kepala. Terus kalau dilihat di tool palette juga ya, ini kan cuma ada tool si yang ini ya, yang badan kerbaunya ini ya. Nah, begitu saya pencet work on clone, nanti dia akan bikin tool baru ya, yang isinya cuma subtool yang tadi saya pilih ya. Terus nanti dia clone, dan di sini ada namanya CL underscore nama aslinya gitu. Jadi ini clone-nya. Terus dia akan turunin ke subdiv paling rendah ya. Karena ini kan kalau saya balik ke yang asli, di kepala ini kan saya ada subdivnya ada 4 ya. Nah, kalau di clone itu dia copy subtool yang lagi aktif, terus diturunin ke subdiv paling rendah buat unwrap gitu. Kalau nggak ada subdiv rendahnya berarti pakai yang ini gitu ya. Oke, ini saya udah ada kayak gini. Nah, sebenarnya kalau untuk UV Master ini tinggal pencet unwrap. Ini matiin cek SIM-nya. Kalau pencet unwrap, tungguin. Ini udah ke unwrap nih. Kalau di flatten, ya ini unwrap-nya kayak gini. Ya, udah kebuka semua. Kalau dicek SIM, SIM-nya naruhnya di situ. Ya, di atas kepala gitu. Nah, kalau memang kebutuhannya cuma buat objeknya ada unwrap-nya doang, ini udah cukup gitu ya. Nah, tapi saya mau kasih lihat cara ngerapinnya lebih rapin ini aja ya, biar nggak terlalu apa? Biar nggak terlalu random banget ininya ngebukanya. Kalau kayak gini kan, kalau yang mau bikin model mungkin tahu, tapi kalau misalnya dikasih ke orang lain mungkin bingung ini unwrap apa gitu ya. Nah, yang pertama untuk SIM-nya ini dia biasa cari SIM otomatis ya. Jadi dia lihat objeknya terus dia yang nentuin kira-kira paling bagus SIM-nya taruh di mana gitu supaya objek bisa dibuka flat. Nah, kalau misalnya hasil SIM dari dia ini kurang enak, saya bisa saya bisa kasih tahu si brush-nya buat taruh SIM-nya di bagian-bagian tertentu gitu. Jadi di sini ada namanya enable. Ini saya matiin dulu cek SIM. Di sini ada enable control painting. Di sini ada 3 option, ada protect, ada attract, ada erase ya. Jadi kalau protect itu ini udah ada sini nih, saya hapus dulu ya. Ya protect, attract, erase. Protect itu yang warna merah, attract itu yang warna biru. Kalau erase itu di erase lagi jadi warna putih gitu ya. Ini saya erase dulu semua. Gitu. Oke. Nah, kalau protect itu maksudnya ini saya kasih tahu supaya jangan taruh SIM di bagian yang saya protect gitu ya. Saya taruh merah di sini gitu ya. Ini kan kalau tadi lihat cek SIM, SIM-nya ada di atas gitu ya. Saya misalnya nggak mau di atas sini SIM-nya.
Jadi saya enable, saya protect, saya nggak mau ada SIM di daerah sini. Jadi saya warnain merah. Terus kalau attract itu buat ngasih tahu ini kalau naruh SIM di bagian yang warna biru, di daerah yang warna biru. Nanti masalah ditaruhnya di sini, mau taruh di tengah, yaitu ntar si brushnya yang ini sendiri, yang nyari sendiri yang paling bagus gimana gitu. Oke, misalnya saya kayak gini, saya warnain. Nah, tapi kalau udah diginin, belum tentu nanti di sini nggak bakal ada SIM gitu ya. Walaupun udah diprotek, tapi kalau emang menurut si brush di sini perlu ada SIM ya, tetap dia kasih SIM gitu ya. Cuman kalau udah ada gini, dia mungkin prioritasnya dia lebih naruh SIM di bagian yang ada warna birunya. Oke, makanya ini trial and error juga. Oke, kalau udah kayak gini, udah di protect, di track, saya unwrap lagi. Dicek SIM-nya. Jadi agak berubah dikit ya SIM-nya ya. Ini tadi nggak sampai hidung ya. Tapi tetap dia di sini tetap ada karena si brush, menurut si brush nih tetap harus ada SIM di situ gitu ya. Kalau di flatten jadinya kayak gini. Nah, gimana caranya supaya biar bisa lebih rapi lagi gitu ya. Nah, ini bisa diginiin. Saya bisa pisah-pisahin. Jadi kalau di sini ini kan kalau di flatten ini kan semuanya jadi satu UV island ya. Jadi kepalanya, hidungnya, moncongnya sama kupingnya itu jadi satu UV island ya. Nah, kalau misalnya saya mau pisahin UV islandnya, misalnya saya mau kupingnya itu UV island sendiri, terus moncongnya UV island sendiri gitu ya. Nah, itu caranya gini. Saya matiin dulu check SIM, enable control painting saya matiin juga. Nah, ini caranya saya pisahin polygroupnya ya. Jadi kalau defaultnya ini kan nyalain polygroup, ini kan polygroupnya sama ya, warnanya sama semua ya. Nah, saya mau pisahin dulu polygroupnya. Jadi saya mau kupingnya ini polygroup sendiri, moncongnya polygroup sendiri, kepalanya polygroup sendiri. Nah, caranya ada beberapa. Yang pertama bisa di masking ya. Masking gini. Terus kalau ke menu polygroup di sini ada namanya group mesh. Jadi semua yang di masking, semua yang ada maskingnya dijadiin polygroup sendiri kayak gitu ya. Ini udah beda warnanya berarti polygroup udah beda gitu. Itu satu. Yang kedua bisa juga pakai Ctrl Shift. Jadi misalnya saya pakai lasso atau enggak saya pakai yang rectangle dulu. Misalnya saya gini deh. Nih. Jadi yang lain ke hide ya. Nah, bisa juga kayak gini terus pencet group visible. Jadi yang kelihatan dibikin polygroup sendiri gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa cara bikin polygroup sendiri. Nah, sekarang misalnya saya gini. Saya mau kupingnya polygroup sendiri, saya pakai ini aja. Pakai Ctrl Shift yang select rect biasa ya. Tapi ininya stroke-nya saya ganti ke lasso gitu. Terus saya ambil kupingnya aja, ini simetri nyala ya. Saya ambil daerah kuping aja. Nah, ini kalau poligonnya agak banyak, agak susah milihnya ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kira-kira kupingnya kepisah gitu lah ya. Nah, kalau udah bisa pencet group visible atau enggak kalau mau ngegroup langsung bisa Ctrl W ya. Itu. Nanti tiap kali pencet Ctrl W nanti warna polygroupnya ganti-ganti gitu ya. Ini random lah warnanya. Tapi kalau udah ini saya Ctrl Shift saya klik lagi di luar buat show semuanya. Ini udah kepisah ya. Si ini udah kepisah sendiri. Sekarang saya mau moncongnya sama Ctrl Shift. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini kebanyakan nih saya nggak mau yang dua ini, saya Ctrl Shift Alt kan jadi merah ya, berarti nge-hide ya kayak gitu. Itu. Terus misalnya yang sini mau ditambahin nih. Berarti saya gini aja, saya invert selectionnya Ctrl Shift klik di objeknya. Sini ya. Nanti yang ini jadi yang tadi ke hide, yang ini jadi kelihatan ya. Nah, terus saya ambil ininya,
Saya Ctrl Shift Alt buat nge-hide ininya. Kayak gitu. Nah, ini diambil sampai misalnya mau sampai segitu ya. Terus saya Ctrl Shift bikin selection di canvas kosong ya buat invert selection. Nah, ini nanti udah segini tinggal Ctrl W aja atau nggak group visible gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini berarti saya punya polygroup untuk kupingnya, untuk moncong, untuk kepala. Nah, kalau misalnya mau ngasih tahu UV master buat nanti kalau di unwrap polygroupnya itu jadiin island sendiri gitu ya. Ini mesti nyala nih. Kalau ini nggak nyala di unwrap ya hasilnya kayak tadi lagi. Tetap gabung gitu ya. Nah, ini kalau ini nyalain polygroup nih saya unwrap. Nanti si brush kalau lihat polygroup dia pisahin jadi island sendiri gitu ya. Nah, ini jadi lebih rapi lah gitu. Nah, terus kalau saya unflatten ini bisa diatur lagi nih SIM-nya. Bisa kita pakai enable control painting lagi. Misalnya kalau ini kan sekarang yang kepala ngebelahnya di sini ya. Saya misalnya maunya ngebelahnya di belakang aja deh gitu. Ini saya matiin, saya enable protect. Sini ya. Kayak gitu. Misalnya ini sampai ini deh, tracknya saya belah sampai sini aja. Kayak gitu. Juga saya mau belah sampai ke sebelah situ gitu ya. Nah, terus ini saya unwrap. Nah, kalau dicek SIM-nya, nah udah pindah ke belakang ya SIM-nya ya. Kalau misalnya masih belum pindah juga ya dicobain lagi, dimainin lagi enable control painting ya, diinin lagi ya. Emang trial and error ini. Tapi nanti ini hasil unwrap-nya kayak gitu. Oke, ini saya anggap udah oke aja kayak gini, unflatten, matiin enable control painting. Nah, kalau udah selesai unwrap di clone-nya, saya copy UV-nya. Ya. Terus saya balik ke tool yang aslinya yang ini. Pilih si subtool yang benar, tinggal di paste UV. Nah, kalau mau lihat dia ada UV-nya atau enggak, ini saya paste UV dulu ya. Nih. Kalau mau ngecek UV-nya udah benar atau enggak, ini di sini di bawah ada menunya UV map. Cari menu UV map. Di sini kalau udah ada unwrap-nya seharusnya nih morph UV-nya nyala ya. Delete UV sama morph UV-nya nyala. Kalau aslinya nih dua nih nggak bisa dipencet. Kalau ini udah di unwrap, kan saya udah paste ya. Saya morph UV. Ini benar ya, tadi unwrap kan kayak gini ya. Ini saya morph lagi. Berarti ini unwrap-nya udah pindah dari yang clone ke objek aslinya gitu. Nah, terus harus perhatiin juga kalau di work on clone terus di paste UV-nya nanti objeknya biasanya subtoolnya ini berubah warna jadi putih gini ya. Jadi kena material skin shade dan sini udah ada informasi polypen nih. Kalau dilihat yang lain nih kan nggak ada icon brushnya ini mati ya. Tapi kalau yang ini ada icon brushnya nyala nih, berarti ada informasi polypen nih. Jadi emang ini normal. Kalau habis di UV master di paste nanti objeknya jadi warna putih gini normal ya. Jadi jangan bingung. Karena dia aslinya belum ada informasi polypen. Jadi setelah di paste itu otomatis ditambah informasi polypen gitu. Jadi jangan bingung kalau jadi putih. Nah, ini kayak gini. Nanti sisanya tinggal lanjutin ke bagian yang lain gitu ya. Ini saya lanjutin aja ke badan misalnya. Oke. Sama kayak tadi work on clone. Oke, nanti kebikin clone-nya. Terus saya mau pisah-pisahin. Saya mau lengannya sendiri.
Terus saya mau ini. Oke, terus saya mau buntutnya juga bisa sendiri. Terus saya mau ini deh, atas ini leher sini ya. Oke, kalau udah kayak gini, tes ini nyalain polygroup ya, jangan lupa unwrap. Lihat, oke sih udah cukup rapi ya, kayak gini ya. Maksudnya untuk unwrap yang kayak gini ya. Kalau cek SIM-nya dia belah dua, depan sama belakang ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak perlu sih di sini. Flatten. Ini saya coba ini deh. Label control painting deh. Nah ini udah ya, mendingan nih. Jadi nggak kebelah nih. Yang bagian bawah sini, bawah ekor nih. Flatten, ya udah betul. Depan, belakang, ekornya, lengan, kaki, ini leher atas gitu ya. Oke, ini kayak gini, udah cukup oke. Nah, kalau misalnya mau di refine lagi, mau dirapi-rapin lagi silakan. Tapi sini saya segini aja, saya copy UV, balik ke yang asli, paste. Kalau lihat di UV map, ini udah ya, udah betul ya kayak gitu ya. Oke, lanjutin ke yang lain. Oke, ini gini aja karena kukunya nggak terlalu ini ya, tapi nanti bisa dirapin lagi. Saya copy UV. Soalnya bagian kuku, tangan sama kaki sebenarnya nggak terlalu penting ya, yang penting badan sama kepalanya aja. Ini saya paste. Oke. Work on clone. Ini saya giniin dulu. Oke, ini udah polygroup sendiri ya. Terus yang atas juga deh. Ctrl W. Terus di unwrap. Cek SIM, dia ada di belakang. Oke, kayak gitu udah. Copy UV. Balik sini. Paste. Oke, terus bulu ekornya ini sama, work on clone. Tinggal tanduk sama mata ya. Tanduk, work on clone.
Oke, ini seharusnya udah ke-unwrap semua ya. Nanti di double check lagi aja ya. Bisa dilihat di cek di sini di UV map, coba di morph aja. Kalau udah ada ini seharusnya udah ada unwrapnya. Oke, jadi ini cara unwrap di ZBrush pakai UV master. Jadi ingat work on clone ya. Jadi jangan langsung unwrap di objek asli, di work on clone dulu. Terus nanti mau dipisahin islandnya pakai polygroup, bebas. Nanti bisa di enable control painting, bisa dikasih tahu bagian mana mau ada shimnya, bagian mana nggak ada shimnya, pakai protect attract. Nanti kalau udah selesai tinggal copy UV, balik ke subtool aslinya, tinggal paste gitu ya. Tinggal diulangin ke semua objek. Oke. Jadi ini unwrap kayak gini prosesnya. Silakan dicoba dulu. Terima kasih.